ini hanya gimmick, ini hanya ingin mencari popularitas di sini. Pasti kita laporkan, dia menelantarkan, dia bikin gugatan buat Agus gitu. Gitu. Jadi sampai saat ini sih kami memastikan bahwa belum ada laporan dari Pertamax. Pasca berpulangnya mendiang Alvin Lim, hubungan LQ Indonesia Law Firm dengan Farhad Abbas semakin memanas. Bahkan Farhad Abbas tak segan akan melaporkan ke aparat kepolisian. Menanggapi ancaman Farhad Abbas, anggota LQ Indonesia Law Firm malah mencibir Farhad Abbas yang sampai sekarang belum membuat laporan. Karena ketidakkonsistennya ucapan Farhad Abbas, LQ Indonesia Law Firm menuding Farhad Abbas hanya mencari panggung dengan menyenggol kantor hukum yang didirikan oleh Alvin Lim itu usai mengakhiri surat kuasa dengan Agus Salim. Maka seperti inilah balasan LQ Indonesia Law Firm yang menantang Farhad Abbas atas ancamannya yang hanya omong doang, ucapannya tidak bisa dipegang. Sampai hari ini kan kita masih menunggu nih laporan dari Farhad. Sebagaimana dengan video kami yang terakhir itu, bahkan justru kami menantang Farhad Abbas untuk melaporkan kami. Seperti itu. Nah, tapi kan sampai dengan saat ini, sampai dengan malam ini, kita belum menerima nih, baik itu bukti laporan atau berita tentang pelaporan dari Farhad Abbas. Gitu. Jadi sampai saat ini sih kami memastikan bahwa belum ada laporan dari Farhad Abbas. Sejauh ini sih belum ada komunikasi sampai ke situ ya. Bahkan melihat video, kalau tidak salah ada 2 video, karena kita kan mengikuti juga ya. Ada 2 video dari Farhad Abbas itu masih menyenggol kita lah, ibaratnya seperti itu kan. Jadi masih menjelek-jelekan nama LQ. Nah, seperti yang kami sampaikan di video kami bahwa sebenarnya sih apa yang diinginkan Farhad Abbas dalam hal ini, seorang lawyer itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa omongan itu yang harus dipegang. Bagaimana klien mau mempercayai kita sementara setiap apa yang kita omongkan itu tidak konsekuen atau tidak kita tindak lanjuti. Iya kan? Farhad Abbas sudah beberapa kali mau melaporkan, pertama Densu, kemudian warga NTT, kemudian LQ. Itu kan tidak ada sampai sekarang laporan itu. Jadi kami menanggapi bahwa ini hanya gimmick, ini hanya ingin mencari popularitas di sini. Jadi iya, cuman mencari panggung dengan menyenggol LQ, menyenggol warga NTT, mau dilaporin lah. Artinya kan masyarakat Indonesia sekarang kan sudah pandai lah, sudah pintar dengan adanya media sosial itu. Tidak bisa kita lagi mau ancam-ancam orang, nggak boleh itu. Jadi saya peringatkan juga kepada Farhad, jangan sedikit-sedikit ngancam warga Indonesia lah. Apalagi spesifik warga NTT itu, jangan. Apalagi kita lawyer di sini, kita ngerti lah yang gitu-gitu. Jadi belajar lagi lah. Jadi maksud dari Farhad mau melaporkan LQ itu terkait dengan pencabutan berakhirnya surat kuasa dari saudara Agus. Kita kan pernah menandatangani 6 surat kuasa dari Agus ini. Tapi karena ada seperti yang kami telah bahas di video sebelumnya bahwa kami keberatan karena ada lawyer yang tiba-tiba masuk menjadi kuasa hukum dari Agus tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan, ya kami tersinggung dong. Iya kan? Kita kan menjalankan semua ini kan dengan etika, kita punya etika. Jadi dia harus mengerti juga bahwa kami tidak dihargai. Makanya justru kami yang menghargai keputusan Agus memilih lawyer lainnya. Kami mundur sebagai kuasa dari LQ, kami mundur. Seperti itu. Memang sebelumnya, Farhad Abbas tidak hanya meminta LQ Indonesia Law Firm menghapus semua konten yang dibuatnya bersama Agus Salim, tetapi juga mengancam akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Farhad sepertinya tidak main-main akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm usai pernyataannya yang menyinggung Agus Salim. Terlebih, alasan LQ Indonesia Law Firm mengakhiri surat kuasa sebagai kuasa hukum Agus Salim bagi Farhad adalah kekanak-kanakan dan tidak profesional. Dan beginilah pernyataan pedas Farhad Abbas yang sudah dibuat marah.
Pasti kita laporkan. Dia menelantarkan, dia bikin gugatan buat Agus gitu. Sudah klarifikasi kan, mereka tahu, mereka katanya nggak tahu kalau itu kantor Farhad Abbas, makanya gaul dong. Masa berarti selama ini yang kerja Agus itu cuma satu orang, cuma Alvin Lim gitu. Ya, pasti gua laporin. Yang nantang-nantang gua nggak laporin. Emang lu pikir kalau gua seluruh Elki, mulai dari ibunya, anaknya, cucunya Elki gua tegur? Ya enggak lah. Yang gue tegur itu yang lawyer-lawyer di situ. Satu orang yang gue tegur sama dengan keseluruhannya. Jangan permalukan saya, Elki ya. Bahkan dengan Elki mencabut kuasa ke Agus, saya yakin bahwa Elki itu hanya satu, hanya Alvin Lim. Dan saya anggap semangat keadilan Alvin Lim hidup, tapi Elkinya hilang karena memutus dan mencabut kuasa Agus. Keadilan, perjuangan kemanusiaan ada di Alvin Lim, walaupun dia mati tetap hidup. Tapi pencabutan kuasa sepihak yang dilakukan oleh Elki, itu adalah satu tercoreng di bidang penegakan hukum, di bidang pengecara. Suatu kantor hukum besar menelantarkan orang buta. Ya. Dari awal nggak ada yang kenal ini Elki, kalau menurut saya. Begitu masuk Agus meresmikan kantornya, gunting pita, Elki terkenal. Sampai Alvin Lim meninggal pun 5 hari disemayamkan, tamu berlimpah. Musuh pun datang, baikan semua. Kenapa? Karena dia adalah pejuang kemanusiaan dan kaum lemah. Tapi begitu dicabut kuasanya dan diwakili oleh istri yang mencabut, akhirnya Agus tidak lemah, tapi mereka yang lemah. Farhad Abbas pembela kaum lemah. Ya nggak ada, cuma mereka ngomong-ngomong di TV aja. Kalau sudah ngomong gitu mah, biar juga nggak pakai surat mah. Dan saya kan tidak pernah nuntut mereka untuk kerja. Makanya waktu berduka pun saya juga mewakili Agus. Sama aja antara kuasa saya dengan Agus. Kok mewek, kok ngambek, katanya Agus tunjukin Farhad Abbas pengacaranya. Saya yang nyuruh kasih kalian, kan kalian datang ke sini sama-sama kita kumpul di sini, pers di sini. Saya bangga juga pada saat Alvin sebelum meninggal dia masih komunikasi dan minta saya untuk membuat laporan. Tapi ini kalau Alvin masih hidup, ini pasti itu anak buahnya yang nyerang saya, yang mutusin Agus itu pasti dimarah, dimaki sama Alvin Lim. Percaya dia sama saya. Tunggu, Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Ya. Yang membuat Agus kita laporin. Termasuk Elki yang meninggalkan Agus, menelantarkan Agus kita laporin. Coba Elki, kalian organisasi yang bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana pelaku anggota kalian kalau lakukan kalian sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan. Supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law Firm untuk berhadapan dengan Anda. Supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law Firm. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alvin. Kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alvin. Saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli, karena saya cari ahli kornea dan retina, nggak ada. Jadi cuma dilihat doang, nggak ada di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit ya, dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah. Mau ngomong apa? Statement LQ, nggak ada keluar uang, nggak capek, malah dipromosiin kantornya, malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan LQ, ya. Jangan bikin malu LQ. Jangan bikin malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Mundurnya LQ Indonesia Law Firm sebagai kuasa hukum Agus Salim diganti dengan kemunculan Sylvia Devi Sumbarto sebagai kuasa hukum Agus Salim yang baru.
Pengacara yang kerap disapa kakak Sisil itu tak kalah garangnya dengan mendiang Alvin Lim. Bahkan bisa dikatakan konflik Agus Salim dengan Novi menjadi babak baru. Ya, bagaimana tidak? Sylvia berencana akan melaporkan 4 nama dengan 4 pasal berlapis sekaligus. Lantaran diduga telah melakukan penggelapan uang donasi 1,3 miliar yang sedari awal diperuntukkan untuk pengobatan Agus Salim. Dan berikut gebrakan Sylvia Devi Sumbarto yang menjadi musuh baru bagi Novi dan ketiga nama lainnya. Pada intinya saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan atas dasar keadilan, kemanfaatan hukum untuk Agus mendapatkan kepastian hukum. Jadi langkah saya akan melakukan langkah pidana, melaporkan subjeknya yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap Agus. Dari mulai dikatakan ke publik tentang riwayat jelek keluarganya Agus yang katanya menggelapkan uang, memakai uang donasi dan sebagainya, kemudian menyuruh memindahkan rekening dari rekening Agus ke rekening yayasan, itu adalah perbuatan melanggar hukum ya, dan di situ ada unsur pidananya. Jadi saya mulai dengan LP pidana. Itu untuk goalnya sendiri saya inginkan bahwa pengurus yayasan ini meminta maaf kepada Agus, kepada keluarga Agus, kepada seluruh rakyat Indonesia yang kena prank ya, bahwasannya Agus ini tidak memakai uang secara menggelapkan atau secara semena-mena, karena memang itu uangnya Agus yang bisa digunakan untuk apapun. Justru bahkan yayasanlah yang melakukan penggelapan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena secara penyelenggara yayasan tersebut bukanlah penyelenggara, secara hukum tidak ada izin pengumpulan uang dan barang. Jadi tidak ada hubungan hukum antara Agus dan yayasan. Kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana yayasan ini seolah-olah ya menggunakan martabat palsu, mengatakan penyelenggara dan meminta Agus untuk memindahkan uang dari rekening Agus ke yayasan, melakukan tipu muslihat di sana. Makanya 378 penipuan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana 4 pasal berlapis, dan kemudian akan meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarga akibat perbuatan mereka mengatakan ini untuk pengobatan mata Agus, dan akibat mereka mengumumkan di YouTube dan media sosial mereka bahwa Agus telah menyalahkan uang donatur Agus dan keluarganya, menyebabkan Agus dibenci dan dibully oleh netizen seluruh rakyat Indonesia. Maka pengurus yayasan harus minta maaf secara terbuka di televisi nasional maupun di media-media online kepada Agus dan keluarga, dan juga kepada Agus garis keras yang juga ikut dibully selama ini, karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya pada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kalian sudah memframing buruk tentang Agus dan keluarga. Kalian yang mengatakan itu untuk pengobatan mata Agus, padahal di podcast Densu tidak seperti itu. Dan kalian sebagai pengurus yayasan, kalian bukanlah penyelenggara. Kalian tidak punya izin pengumpulan uang dan barang, dan kalian sudah melakukan penggelapan terhadap uang hak dari penyandang disabilitas, yaitu Bang Agus. Kalian tega sekali ya. Saya minta kepada kalian semua meminta maaf kepada Agus, kepada keluarganya, sekali lagi saya katakan, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perbuatan kalian yang salah. Kalianlah yang mengambil uang Agus, haknya Agus, bukan Agus yang mengambil dan memakan haknya dia. Haknya dia adalah haknya dia, mau digunakan untuk apapun boleh, tapi belum apa-apa kalian sudah ambil. Saya cuma minta kepada kalian, gunakan hati kalian. Pesan moral di sini, kalau kalian mengobok-abrik, mengacak-acak, menzolimin, menganiaya si Agus yang buta, ya bagaimana rasa kemanusiaan itu ada? Nah, jangan dianggap dengan mengorbankan satu mata Agus, kemanusiaan bisa ditutupi dengan 1000 korban kemanusiaan lainnya gitu. Nah, bagi kami sih, karena ini pertanggungjawaban hukum yang suatu saat kalian misalnya salah menerima juga bisa kena.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.